wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar semuanya? Hari ini yang cerah di sini. Semoga di Indonesia juga cerah. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dalam seri orang tua berbagi pengalaman terapi Abah sendiri di rumah. Siapa takut? Jadi pada hari ini saya mengundang Ibu Meta. Yang Ibu Meta adalah mamanya Kadra. Yang sekarang saat ini berumur 5 tahun gitu ya. Terus bagaimana Bu Meta belajar terapi Aba Vibi di rumah, menerapkannya kepada Kadra. Mungkin saya juga sudah sempat berbagi cerita, melihat gitu ya, maksudnya bagaimana Kadra saat ini dan bagaimana Kadra waktu masih kecil dulu gitu ya. Nah, mungkin pada penasaran nih gimana caranya Bu Meta bisa mengajarkan Kadra. Saya akan coba undang Bu Meta, semoga Bu Metanya sudah on. Saya lihat dulu. Sampai kita nunggu pemirsa yang lain ya. Sampai kita nunggu juga Bu Meta yang sebetulnya sudah siap sih. Saya juga sebelumnya baru ini, tapi kan kadang-kadang butuh waktu untuk koneksi. Oke. Oke. Apakah sudah ada sekarang? Kita lihat dulu ya. Belum. Gak apa-apa. Saya akan bercerita sedikit tentang Bu Meta. Jadi pengalaman pertama saya ketemu Bu Meta itu sekitar setahun yang lalu. Waktu itu saya memang ketemu karena Bu Meta ingin melakukan assessment untuk Kadra gitu ya. Ketemu saya, kebetulan saya ada waktu tahun lalu gitu ya, kita ketemu, dan itu pertama kali saya ketemu Bu Meta dan juga Kadra. Ternyata sebelumnya dari awal sebelumnya Bu Meta sudah belajar sendiri dari seseorang, mendapat info tentang FB group saya, terus kemudian berusaha untuk belajar sendiri gitu ya, belajar sendiri. Jadi sebelumnya, jadi kalau dari cerita yang saya post itu sebetulnya sebelumnya Bu Meta juga sudah belajar tentang abah. Saya tuh udah belajar sendiri, sudah menerapkan sendiri, jadi pemahaman setelah ketemu saya pun sudah cukup banyak gitu ya. Ini saatnya saya udah ketemu sama Bu Meta, tunggu lagi di add ya, semoga cuaca bagus, jaringan bagus, sehingga hari ini bisa seru kita ngobrol. Oke, lama juga ya. Hah? Kenapa? Ada masalah apakah? Kami udah coba nih ya berkali-kali sebelumnya. Oke. Semoga kali ini connect. Oke, kita lihat. Dan Bu Meta ini termasuk yang paling serius sekali gitu ya dalam belajar gitu. Jadi saya tahu banget kalaupun ada PR dari saya, kalaupun ada tugas dari saya mengenai program Kadra, beliau ini cepat sekali dan sering sekali mengembalikan segala macam maksudnya PR-PR dan tugas-tugas itu lebih jauh daripada apa yang saya harapkan gitu ya. Jadi jauh sekali. Dan memang pencapaiannya Kadra juga luar biasa, bisa dilihat sendiri gitu ya. Tetapi sih terus terang aja ini ya, sekarang saya memberikan bukan testimoni apa ya, maksudnya jangan bandingkan anak Anda dengan Kadra gitu, karena yang namanya autis walaupun diagnosenya sama, autisme bisa jadi berada yang berada di dalam level yang berbeda. Oke. Jadi jangan dibandingin. Jadi kan autis seperti kita tahu itu adalah spektrum, bisa dari gitu ya. Dan kita nggak tahu gitu anak kita kan diagnosenya di daerah mana gitu. Jadi jangan langsung bandingkan anak kita kita ini kalau nggak sampai seperti Kadra berarti ada yang salah dengan terapinya atau ada salah dengan kita gitu ya. Jadi kita harus hati-hati juga. Oke, kita sudah tersambung dengan Bu Meta. Apa kabar Bu? Assalamualaikum. Hai Bu, Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Kadra sehat? Sehat Bu, Alhamdulillah. Iya, jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol Bu ya tentang pengalaman Ibu belajar dan juga menterapi sendiri Kadra gitu ya. Sebagian juga sudah lihat, saya juga sempat sharing bagaimana Kadra sebelumnya dan kemudian bagaimana Kadra sekarang. Ya alhamdulillah progresnya sangat-sangat luar biasa gitu. Jadi mungkin
barangkali ada tips-tips atau ada masukan-masukan yang bisa diinformasikan kepada orang tua di rumah yang bisa mereka juga implementasi gitu kan ya. Sebelumnya pengen ngobrol-ngobrol dulu nih tentang Ibu, dan kira-kira Ibu tuh dulu pendidikan, maksudnya ada background seperti terapis, psikolog atau guru atau apa, ada nggak tuh Bu? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Saya nggak aja, nggak. Terus bagaimana kira-kira waktu itu Ibu pertama kali didiagnosa gitu? Maksudnya waktu Kadra ini kan anak satu-satunya Bu ya, sampai sekarang juga ya, tunggal lah ya Iya, istilahnya ya. iya, Jadi iya. pertama kali Ibu ceritanya gimana tuh didiagnosa oleh dokter atau gitu? Awalnya sebenarnya dari kecil itu nggak kelihatan ya Bu Kadra, karena kan waktu kecil itu dia masih babbling gitu. Sampai umur 1,5 tahun itu dia malah keluar kata Dedi gitu. Nah, tapi setelah sekitar 1 tahun 8 bulan, 1 tahun 8 bulan 9 bulan itu mulai berangsur mundur gitu, atau bisa dibilang kayak Kadra tuh kalau ngomong tuh nyamnya, nah kayak gitu doang gitu. Terus kontak mata awalnya itu kalau waktu kecil itu suka senyum kalau dipanggil lihat gitu kan. Terus 1 tahun 8 bulan tuh udah mulai kelihatan, cuma sayanya nggak ngeh gitu kan. Nah Anak terus pertama juga sih Bu ya. iya, heeh, jadi memang bener-bener awam. Jadi pas umur 2 tahun bener-bener kontak mata, kalau dipanggil apalagi foto itu bener-bener saya harus memanggil berulang kali supaya dia ngelihat ke saya gitu. Terus komunikasi kan harusnya udah banyak kata ya kalau udah 3 tahun itu, apalagi udah berbentuk kalimat gitu kan. Tapi anak saya belum gitu. Nah, ketika udah masuk sekolah tuh Bu, udah kebetulan udah masuk sekolah, cuman memang ketika di sekolah itu dia nggak fokus gitu, nggak fokus nih, kadang ada di bawah meja, terus suka tantrum, Umur nangisnya berapa itu itu Bu? sampai Umur berapa itu kalau waktu pertama kali sekolah? kalau nangis itu 2 tahun udah mulai sih, sama orang tuh agak takut gitu, nangis, terus nggak suka dipeluk gitu, nggak suka dipeluk, terus apa namanya, nggak suka keramaian juga, terus suka apa, mencet mencet ini stop kontak, tek 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 gitu. Terus suka melakukan hal yang berulang, misalnya toel dedinya gitu kan, toel dia ketawa gitu. Awalnya pertama kan happy gitu kan, terus-terusan sampai dedinya tuh kesel gitu kan, nih kenapa sih diulang-ulang gitu, cuman kita nggak paham gitu kan. Ya udah, akhirnya udah ada beberapa sih kebetulan, apa, dedinya Kadra tuh udah dapat masukan dari, kebetulan ada adenya yang juga guru gitu kan, udah bilang ini dong, bawa ke tumbuh kembang gitu. Cuman kita tuh kayak 2 tahun tuh masih yang ya udahlah, nanti juga anak laki-laki bakal ngomong gitu kan, ya udah dicuekin aja gitu. Nah pas umur 3 tahun di sekolah, dan saya ngelihat memang manfaat dari sekolah itu bener-bener, kalau menurut saya pribadi nggak dapet buat Kadra. Jadi akhirnya uh, saya ke ini dulu, ke tumbuh kembang dulu, karena udah suami sih yang kekeh banget pengen ke tumbuh kembang. Akhirnya pergi tuh 3 tahun 3 bulan. 3 tahun 3 bulan ke tumbuh kembang, ada satu klinik. Nah di sana ketemu psikolog. Diajaklah si Kadra buat main. Diajakin main memang ekspresi lempeng kan, nggak ada ekspresi, terus diajakin main nggak ngerti nih fungsi main apa sih gitu. Jadi mainan tuh kayak dikumpul-kumpulin doang gitu. Nah pas udah kayak gitu akhirnya si psikolog ini menegakkan suatu diagnosa. Diagnosanya itu PDD-NOS waktu itu, PDD-NOS, yang mana katanya ini anak ibu itu nih anak spektrum, dan ini tipikal. Nah anak ibu udah begini nih katanya gitu kan, nih kalau nggak cepet-cepet nih ke arah normal, ini bisa masuk lebih dalam lagi ke arah spektrum autism gitu kan. Nah waktu itu bener-bener, karena nggak awam masalah ini, bener-bener saya tuh sama suami yang ini mau ngapain lagi, ini apa sih gitu kan, mencari-cari gitu, sampai akhirnya saya cari second opinion buat ke klinik yang lain.
Nah, di sana juga diajak main dan dia juga sebenarnya nggak bisa menegakkan diagnosa karena waktu itu umurnya masih 3 tahun. Harusnya kan Hmm. menegakkan diagnosa katanya 4 tahun. Akhirnya saya disuruh untuk balik lagi deh 8 bulan setelah ini buat apa namanya saya bisa menegakkan diagnosa. Nah, karena waktu itu saya masih denial, Bu, denial banget, lumayan lama saya denial gitu kan, nggak terima anak satu-satunya juga gitu kan. Terus akhirnya suami nih yang bener-bener enggak nih kita nggak bisa nih lama-lama kayak gini gitu kan, kasihan anaknya gitu. Apa Kadra tuh butuh perkembangan gitu. Akhirnya saya 3 tahun 4 bulanan lah itu masuk ke SI waktu itu masuk ke SI karena memang kan sensori Kadra juga bermasalah dia suka tutup telinga gitu kan. Nah terus pas udah di SI berjalan 4 bulan saya aba dan bicara. Nah di sana anak saya mulai ngerti kalau Kadra itu adalah nama dia. Kadra adalah panggilan dia gitu. Nah mulai di sana dia mulai ada kata. Biasanya kan babbling, 3 tahun itu kan babbling maksudnya ujung-ujung kata. Nah setelah itu dia mulai tuh berbentuk kata. Cuman eh, ya itu berjalannya waktu saya masih mencari-cari akhirnya bertemulah sama seseorang yang luar biasa baik. Beliau yang mengenalkan saya melewati beliau saya kenal sama Bu Ruri, saya tahu website Bu Ruri, saya lihat dari apa video gitu. Nah dari situ saya belajar Bu. Ibu tuh waktu susah nggak sih Bu belajarnya? Ini kayaknya pada penasaran orang tua nih kan, terutama nih banyak banget yang baru gabung ya. Sebenarnya belajarnya tuh susah nggak sih, kan banyak istilah bahasa Inggris misalnya, terus banyak istilah-istilah baru yang memang ya sebagai orang awam pasti nggak tahu gitu ya. Tuh belajarnya kayak gimana caranya tuh Bu? Sebenarnya waktu itu kebetulan saya waktu itu mau masuk troll sama ibu, tapi kan ibu antrinya luar biasa ya Bu. Jadi saya harus menunggu selama kurang lebih 6 bulan. Nah saya mikir waktu itu nggak mungkin saya untuk menunggu ibu sampai 6 bulan itu kayaknya nggak mungkin karena sedangkan anak saya bertambah umurnya gitu, sedangkan saya mau tua, anak saya mau gede gitu kan. Jadi saya kejar lah itu, saya kejar akhirnya saya print semua web ibu, saya print satu-satu, terus saya jabarkan lagi, saya tulis, terus saya jabarkan lagi di notebook. Jadi itu tuh benar-benar terinci. Kalau untuk susah enggaknya, awalnya iya Bu, saya sempat stres beberapa hari. Saya sampai juga ngomong sama beliau yang baik hati itu, apa namanya, sharing beberapa kali gitu kan, dan beliau juga nolongin. Uh, Apa namanya, itu luar biasa, karena kan saya harus ngulang baca lagi, terus lihat video menyamakan kan, gimana nih cara penerapan ke kadra. Saya waktu itu belum ada guidance dari Bu Ruli kan. Nah, tapi saya coba kalau misalnya nih Kadra lagi tidur, terus atau Kadra lagi terapi FI atau ABA, saya coba belajar yang dari BBMap gitu. Nanti saya, biasanya ibu kan level 1, 2, 3. Nah itu saya jabarkan lagi di satu itu. Misalnya hari ini jadwalnya apa gitu kan. Misalnya hari ini jadwalnya untuk kolom ini kan harus terisi penuh ya Bu ya. Nah Iya, itu iya. saya jabarkan, oh hari ini berarti nanti apa namanya, bagaimana cara penerapannya, terus kartu-kartu apa aja yang harus saya siapkan itu udah siap malam. Jadi pagi bangun pagi itu udah langsung kadra saya terapi gitu. Luar biasa emang Bu ya. Apalagi itu yang poin yang benar-benar udah dibaca, didengar, ditulis lagi. Tapi mungkin dengan begitu jadi lebih Gitu. lebih ngerti banget Bu ya. Ya maksudnya katanya Ngerti kan, pemilihan jadinya katanya paham. kata-kata ibu banget gitu loh, bukan di kata-kata saya, tapi dari memang ibu gitu. Karena kan ibu tulis lagi dan sebagainya, ingat gitu Ya, loh. Emang luar ya. biasa. Ya, saya ingat kalau ngasih PR ke Bu Meta gitu kan, saya PR biasa orang kasih PR ya sekadar-kadarnya lah. Ya, maksudnya ngembalin PR dengan kadar-kadarnya. Tapi kalau Bu Meta tuh rekor banget tuh ngembaliin ke saya file 170 halaman Bu. Luar Soalnya biasa waktu itu ya. kan nggak ada, Hmm. soalnya waktu itu kan nggak ada guidance dari Bu Rudi. Sebenarnya saya agak nggak pede juga Bu, karena video dari website, terus juga dari yang saya bilang beliau yang baik hati ini gitu. Jadi saya
bener-bener kayak meraba. Cuman apa namanya, banyak-banyak contoh sih Bu, untuk apa namanya, implementasi ke kadra itu banyak-banyakin ngelihat contoh. Jadi terus mikir nih, kira-kira ya biasanya yang bisa mikir tuh ketika lagi tenang malam kan, atau kan kadra lagi tidur itu bisa tuh mikir, oh ternyata kalau kayak gini bikinnya kayak gini nih gitu. Kayak gitu sih Bu, supaya apa namanya, nggak terlalu, itu aja udah stres sih sebenarnya. Cuman berusaha, karena kan untuk buat anak ya Bu ya. Jadi mencoba untuk santai gitu Iya, Bu. jadi maksudnya intinya sih adalah ya susah, tapi sebetulnya kalau memang merasa susah ya kita cari jalan cara belajar. Kalau ibu-ibu yang lalu tuh, yang beberapa minggu selalu kan sebelumnya ya beliau pada nonton nonton tuh apa namanya, ingat baca gitu kan. Kalau kalau Bu Meta ini yang udah baca harus ditulis, jadi nanti kalau misalnya ada orang tua yang merasa nonton sama baca aja nggak ngerti-ngerti Bu, ya mungkin harus pakai metode kayak Bu Meta nih. Cara orang belajar kan beda-beda ya gitu ya, barangkali memang harus Ya, Bu. disalin lagi. Jadi kan kalau namanya disalin tuh kan prosesnya ada proses mikir yang mungkin akan membuat orang lebih paham gitu. Jadi jangan jangan cepat putus asa, pasti bisa. Butuh waktu berapa lama Bu kira-kira paham konsepnya? Dengan belajar yang rutin ya, sehari berapa tuh? 2 jam kalau nggak salah Ibu kemarin Eh, cerita ya. saya ya, karena kan kalau bener-bener kalau di total semua aba itu kan saya 6 sampai 7, pokoknya sampai kadar tidur 6 sampai 7 jam per hari. Nah, itu Hmm. selama seminggu berarti 40 jam. Nah, Hmm. itu jadi biasanya saya kalau mal kalau malam itu eh, bikinnya itu ini Bu, apa ya? Saya blank nih. Eh, Ya jadi belajarnya sehari sekitar 2 jam. Kalau malam habis kadar tidur kan mungkin jam 8 atau jam 9. Terus Ibu biasanya lanjut sampai jam berapa nih Ibu enggak, belajarnya? kalau pagi kan udah SI tuh, SI terus aba. Nah, Hmm. biasanya dari siang sampai sore. Sore itu kadang Hmm. sebelum maghrib sampai dia udah bener-bener bilang ngantuk mau mie gitu. Dulu kan maksudnya belum bisa ya, entuk gitu, entuk mie gitu kan. Nah, itu baru tuh, oh ya yuk baru kita tidur gitu. Jadi Gitu sih Bu. sebetulnya apa namanya, memang kan Abah memang disarankan banyak gitu ya, tetapi sebetulnya sih penerapannya itu semuanya sebetulnya ini apa namanya, lebih ke arah memang sepanjang dia bangun tuh harus melakukan sesuatu gitu ya. Maksudnya jangan dibiarin sendiri, tetapi tidak selalu harus dalam bentuk belajar gitu. Tidak harus dalam bentuk yang memasukkan VB Map yang dalam bentuk belajar dan sebagainya, nggak selalu gitu. Waktu itu kan proses ya Bu Meta ya, waktu itu kan memang Iya, apalagi itu kan dulu anak pemula, saya nih itu saya harus nih tipikal Iya, saya ini Hmm. tipikal kaku, Bu, sebenarnya, Bu. Jujur aja saya kaku banget, Bu. Kaku pakai banget malah. Eh, tapi luar biasa setelah saya ketemu coaching dengan beliau yang sangat baik hati itu, saya jadi lebih natural, lebih santai, lebih fun, dan itu memang butuh proses, Bu. Iya, jadi kebetulan Bu Meta sejak tahun lalu itu ikut masuk ke coaching program saya. Jadi kebetulan saya punya 2 asisten yang membantu coaching Bu Meta gitu ya. Kalau Bu Meta kebetulan sama Kak Aci ya Bu ya. Jadi ya kita bantu supaya Bu Meta memahami programnya dan bisa melaksanakan sendiri ke kadra, kurang lebih begitulah ya. Kalau apa namanya, dulu sebelum VB Map itu seperti apa kadra Bu? Maksudnya perbedaannya sesudah diterapkan VB Map ya, terutama itu kira-kira Ibu merasanya gimana perbedaan dari kadra gitu? Yang kentara banget itu, Bu, Sebelumnya. Kadra, ini, Men itu kentara Hmm. banget. Jadi, walaupun Kadra Hmm. waktu itu udah punya beberapa kata, tapi dia belum bisa untuk men. Jadi, dia belum Hmm. bisa untuk minta. Jadi, kalau misal Hmm. minta tuh masih geret tangan, terus tangan kita, terus ngambil sesuatu gitu. Nah, eh, ketika saya cobakan VB Map itu, paling sekitar 2 bulan di awal, 1 bulan sampai itu Kadra keluar ngomong dia gitu. Sepatu waktu itu saya masih ingat ibu bilang coba sepatu satu di apa namanya, pertama kenalkan ke dia 2 sepatu, abis itu satu diambil gitu loh, terus dikasih ke dia mikir nggak ini sepatunya sebelah lagi mana, dia harus pergi dong gitu kan. Nah, Hmm. itulah salah satu yang Kadra tuh kelihatan sama komunikasi 2 arah Bu.
waktu itu kan komunikasi dua arah itu belum terbentuk. Kalaupun ada itu kan kayak apa ya, masih diajarkan gitu loh Bu, spontannya belum keluar gitu. Nah itu yang kentara banget buat Kadra. Oke. Terus Jadi sama itu Bu, bermain itu kelihatan banget karena dulu bermain itu dikumpul-kumpulin aja, jadi fungsi dari mainan itu dia nggak ngerti gitu loh, ini mainan ini gimana sih, cara mainnya gimana, jadi si mainan itu dikumpul-kumpulin aja gitu. iya, jadi sebetulnya salah satu ciri dan juga kekurangan dari anak autisme ini adalah spontanitas ya. Jadi spontanitas mereka untuk berbicara untuk ajak orang lain itu agak minim. Makanya di VB Map itu di situ ada yang namanya konsep namanya MEN. Kalau yang belum tahu ya, MEN itu adalah konsep untuk meminta barang atau aktivitas yang mereka inginkan yang benar-benar dipancing dari motivasi. Jadi apa yang mereka suka itulah yang kita, atau yang mereka perlukan itulah yang kita gimana caranya supaya mereka ngomong gitu, semua minta akhirnya meningkatkan menumbuhkan spontanitas mereka dalam berbicara. Sementara kita kan ya berinteraksi itu pasti perlu banyak spontanitas ya. Kalau nggak kita ya diam aja nunggu orang datang, atau kalaupun apa namanya pengen apapun kita nggak ngomong, akhirnya timbul problem behavior gitu ya. Jadi itu gitu ya yang ditingkatkan. Dan yang namanya program ABAS sekali lagi seperti Bu Meta bilang di VB Map itu ada yang namanya bermain dan juga bermain sosial. Jadi kita juga ngajarin bermain karena ini juga salah satu kekurangan dari anak-anak ini, dan juga bermain ya maksudnya sosialisasi gitu dengan temannya atau dengan orang-orang sekitar kira-kira gitu ya. Kalau dari VB Map kan apa namanya itu perbedaannya ya sekarang, karena udah bisa dilihat. Terus kemudian kalau dari VB Map-nya tuh rasanya gimana Bu? Apa maksud saya kira-kira memandang VB Map nih Ibu tuh kayak gimana? VB itu kalau menurut saya ini benar-benar jawaban bagi semua orang tua. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena saya sebagai orang tua merasa dulu bertanya-tanya gitu. Ini sebenarnya kemampuan anak saya ini udah sampai mana sih? Umurnya udah berapa nih untuk kemampuan kayak gini? Karena apalagi saya anak pertama gitu kan. Jadi kemampuan-kemampuan apa sih yang harusnya dimiliki sama anak umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu. Nah, itu VB Map itu menjawab semuanya gitu loh. Jadi apa yang saya harapkan terstruktur, saya kan tipikalnya agak sedikit detail ya Bu. Jadi VB Map itu terstruktur. Jadi dari bawah dulu benar-benar mateng, di bawah baru nanti menutupi kolom-kolom yang ke atas gitu. Jadi kelihatan gitu Bu. Jadi perkembangan Kadra 6 bulan yang saya pegang itu kelihatan. Suami saya yang pertamanya ya yang maksudnya yang langsung terjun kan saya gitu. Dia sampai ngelihat, oh ini perubahan ya, benar-benar kelihatan gitu loh perubahan Kadra waktu itu. Gitu. Jadi Ya. kalau menurut saya VB Map itu apa namanya sangat-sangat berpengaruh untuk kemampuan Kadra sosialisasi. Jadi kayak lega. Nah, Ya, kemampuan dia bersosialisasi, kemampuan dia bermain. Saya terutama saya yang bikin saya itu happy untuk kedepannya Bu, saya lebih mungkin lebih cooling down karena saya udah tahu nih, oh apa ya yang bisa saya gali lagi gitu. Nah itu semua saya bisa lihat dari kacamata VB Map. Iya, jadi mungkin sama seperti sama saya dulu pertama kali ketemu VB Map, sama dengan seperti Bu Meta. Ini kita orang tua apa namanya orang tua ABK tuh kayak jalan dalam kegelapan gitu ya. Bukannya kita tidak terima anak kita, tetapi kan kita juga pengen tahu anaknya ada di mana, maunya kemana, udah sampai mana gitu. Jadi palingnya kita tuh ada masukan gitu ya Bu ya. Kan kalau anak normal udah Iya, jelas nih, bisa baca umur berapa, bisa ngomong umur berapa dan sebagainya gitu ya, bisa matematika tambah-tambahan umur berapa. Nah kalau kita kan nggak bisa gitu ya. Jadi ya apa namanya kalau VB tuh ya menenangkan lah seperti sama Bu Meta ya. Bu Meta tadi kayak menenangkan, tahu nih anaknya akan ke sini, habis itu ke sini, habis itu ke sini, dan alhamdulillahnya di hari-harinya, di kehidupan sehari-harinya langsung kelihatan gitu kan. iya. Dan memang pemetaan VB Map ini memang benar-benar apa yang dibutuhkan lah untuk anak-anak autisme itu menurut saya, dan bisa dimengerti oleh orang umum. Terus kira-kira Yang apa itu Bu, namanya? yang Lanjut bikin tuh. saya satu lagi Bu, kaku. Hmm. Apa namanya ketika di VB Map itu dia lebih
smooth gitu loh. Kalau ngomong tuh kayak ngikutin, karena kan kita pun ngajarin bukan yang tektok, tapi lebih ke netnya, natural environment trainingnya gitu. Jadi bener-bener anak tuh kayak bisa kok kayak anak biasa yang bener-bener dia tuh ngomongnya biasa gitu, nggak yang harus kayak apa, kayak robot gitu, kayak gitu sih Bu. Itu kelihatan Iya. banget. Iya, jadi mungkin ini sebetulnya sih asumsi aja ya, asumsi orang-orang yang nggak tahu ABA yang sebenarnya, bahwa sebetulnya terapi ABA itu tidak bikin orang kaku gitu. Yang penting pelaksanaannya benar gitu, tekniknya benar. Jadi apa namanya, segala macam terapi ini juga harus kita kalau ngomong atau kita nanya ya sama seperti orang normal aja, gimana gitu kan? Karena apa? Karena nanti yang akan dilihat orang, yang dilihat anak adalah yang paling sering dilihat, yang paling sering ada kita kan. Nah, kalau kita ngomongnya ngajarinnya udah kayak kaku, ya anak ngikutinnya yang kaku gitu loh ya. Jadi ya kita harus alami mungkin, seceria mungkin, namanya anak-anak. Dunia anak-anak adalah dunia yang menyenangkan. Jadi ya harus harus seperti itu gitu ya. Apapun kurikulumnya sebetulnya, apapun yang diajarin gitu. Terus kemudian terus akhirnya ibu memutuskan untuk ya udahlah pakai VB Map ya Bu ya. Maksudnya setelah bapak ibu melihat gitu, wah ini bagus nih Kadra, ya udah akhirnya fokus kepada VB Map untuk abahnya gitu ya. Iya, iya, fokus Bu. Hmm. Udah nggak Sekarang lirik lagi, pokoknya saya udah fokus aja ke VB Map. Saya udah benar-benar jabarin si VB Map ini untuk untuk perkembangan Kadra. udah apa luar kepala sampai mau ditulis lagi Bu. Terus kalau kondisi Kadra sekarang kayak gimana Bu? Kalau bisa diceritain. Masya Allah, alhamdulillah Kadra tuh luar biasa Bu, luar biasa banget. Saya juga sebenarnya dulu aja rasanya pengen tuh Kadra tuh ngomong aja tuh udah sesuatu yang luar biasa buat saya gitu. Tapi yang saya dapatkan sampai detik ini, alhamdulillah jauh dari prediksi saya. Yang sekarang dia udah bisa otomatis fokus, ngelihat kalau ngomong itu kontak mata gitu, terus komunikasi dua arahnya, cara interaksinya. Awalnya memang saya guidance juga, tetap saya misalnya saya datangkan satu teman gitu kan untuk dia sosialisasi, tapi itu lama-lama terbentuk. Terus Kadra itu mulai fleksibel Bu, biasanya kan dia kalau saya udah bilang ke sini, dia maunya ke sini terus, nggak mau ke sana gitu loh kan ya. Jadi dia lebih fleksibel, bahasanya juga lebih generalisasi, turunan bahasanya lebih banyak. Kadra yang luar biasa sekarang. Terus Kadra itu juga kalau dulunya nggak mau dipeluk, sekarang mah minta peluk terus, minta cium terus gitu kan. Jadi terus dia juga ini Bu, kan dulu saya juga pengen Kadra tuh bisa lah dia bercerita. Kadang kan kayak ngeliat TV, Kadra tuh nggak ngerti TV itu apa gitu loh. Sampai akhirnya saya bener-bener apa yang ada di TV saya ceritakan balik. Jadi TV-nya ngomong, saya juga ngomong ke Kadra, oh dia lagi gini ya Kadra, kayak gini ya. Sampai akhirnya dia bisa menceritakan apa yang ada di TV, terus apa yang sedang dialami gitu. Bener-bener TikTok-nya itu dapat, alhamdulillah mulai berkembang sekarang gitu. Ya, Luar jadi biasa. ya apa namanya, jadi video itu benar-benar ngejelasin dari awal mana yang harus diajari dulu, mana yang tidak. Jadi urutannya itu juga jelas, mana yang walaupun kita juga harus memahami bahwa beberapa anak autisme akan memiliki kesulitan untuk mengisi benar-benar penuh gitu ya fondasinya, tetapi ya kita usahakan penuh baru kita pelan-pelan naiknya ke atas. Jadi nggak ada yang bolong-bolong gitu loh ya. Jadi bahasa yang terbentuk nanti semoga benar-benar bisa dipakai secara fungsional ya, sealami mungkin kayak orang normal ngomong gitu ya, bukan kayak robot. Dan benar-benar bukan loh yang namanya terapi ABA itu nggak kayak robot kok. Yang benar, yang apa, yang sebetul-betulnya yang saya pelajari. Ini Bu, kita jawab pertanyaan, ini ada banyak pertanyaan. Terus kemarin, sekarang juga tadi saya informasikan, jadi di dalam website juga bahwa sebetulnya Kadra udah lewat, karena kan VB-Map itu kan cuma sampai umur 4 tahun ya. Perkembangan usia bahasa anak sampai 4 tahun. Berapapun anaknya, kalau belum bisa TikTok, ya tetap pakai VB Map ya, berapapun umur anak. Tetapi kalau karena Kak Kadra udah bisa bercerita, udah bisa TikTok, udah ya bisa dibilang komplit VB Map gitu ya. Terus akhirnya kita pindah ke program yang lain gitu yang lebih tinggi gitu. Ada yang disebut PIK. Jadi kalau di website lihat
PIK, jadi di websitenya yang di Bu Meta ada yang tentang VB Map, ada juga PIK, jadi PIK itu udah di atas VB Map gitu ya. Walaupun sebetulnya PIK juga bisa dipakai saya untuk anak ngerasa lebih kecil, kalau tapi gimana Bu kalau saya PIK? ngerasa kalau saya ngerasa kalau PIK itu Kadra eh, banyak berpikir lebih ke logik, kritis. Jadi dia tuh kayak ekspresi. Ya, nah dulu itu kan lempeng Bu. Nah dia jadi dengan PIK ini saya ngerasa Kadra tuh sangat-sangat mudah untuk diajarkan. Oh, untuk ekspresi marah gimana sih? Terus apa sih yang dirasakan? Nah itu tuh uh, di PIK saya benar-benar saya concern di PIK itu kemampuan seperti itu tuh cepat untuk apa namanya diimplementasikan ke kadra di PIK itu. Ya, kebetulan juga proses pemahaman bahasa kadar memang sudah cukup untuk bagus dalam menggunakan PIK itu. PIK sendiri bisa sampai anak umur 18 tahun dewasa. Ya semoga kadar nggak perlu sampai diterapi terus ya. Tapi kalau memang ternyata membutuhkan beberapa individu gitu ya, orang gitu, kalau pengajaran bahasa dan kognitifnya masih memang perlu diterapi, ya akan bisa pakai pakai menggunakan PIK itu gitu ya. Nah, terus kemudian nih kita jawab pertanyaan ya Bu ya. Ini ada beberapa pertanyaan banyak banget. eh ini adalah oke, yang pertanyaan terakhir. Mami Kadra, bagaimana pertama mulai terapi Kadra? Bagaimana mulai terapinya? Ya belajar, ya gimana Bu? Belajar dari dari web Gururi. Jadi web Gururi itu saya print semua. Terus saya jabarkan satu-satu, saya catat satu-satu. Jadi ketika nanti di ruangan atau lagi terapi sama kadra, itu saya buat satu lembar schedule per harian. Jadi saya buat schedule per harian, hari ini mau kasih apa nih ke kadra gitu. Jadi saya nggak bingung gitu loh. Nah nanti ketika coret-coretan itu kan yang namanya anak-anak kan kadang ada problem behavior yang timbul gitu kan, nggak selalu ada di. Jadi di situ nanti akan saya search lagi, ini kira-kira apa ya yang kurang gitu. Nanti saya pelajari lagi besoknya gitu. Kayak gitu terus Bu, sampai kurang lebih 6 bulan. Iya, jadi pokoknya kira-kira apa yang kurang di bawahnya dicatat, dicari materinya, Ya, gimana caranya. ya, Terus malam itu, besoknya Ibu praktekin gitu ya Bu ya. Ibu biasanya ya. tiap hari tidur berapa jam Bu? Maksudnya biasanya malam tidur jam berapa Bu? Saya tuh kalau ketemu Bu Meta ya, ini kan, kalau di sini kan suka sore. Saya baru malam, sore lah ya. Bu Meta masih pada bangun. Dan ibu-ibu yang kemarin yang saya interview itu rata-rata masih bangun loh. Udah mendekati hampir tengah malam atau malah lebih tengah malam di Indonesia gitu. Makanya semangatnya itu luar biasa. Jadi kalau ibu-ibu yang baru susah banget sih Bu, ini bukan susah, cuma usahanya belum cukup keras kayaknya gitu. Kalau nggak ada, kan saya bilang juga judulnya no pain no gain. Kalau nggak ada usaha mah nggak dapat apa-apa. Dan anak makin besar. Iya, benar. Tiap hari tidur jam berapa Bu? Sampai sampai ya kadang ada jam 1, setengah 2, pernah setengah 3 Bu. Karena itu tuh benar kadang kan kalau misalnya udah asik, itu bisa sampai ini sampai seru gitu. Apalagi kalau ada WA-an sama beberapa orang tua gitu kan. Nah itu kan saling-saling support gitu kan. Jadi ya gitu. Tahan-tahan aja. jadi memang jadi tadi yang Bu Meta sebut seseorang itu sebetulnya member saya juga, dan kebetulan beliau juga pernah ikut training online. Kalau Bu Meta sendiri nggak pernah ikut ya Bu, karena jempolnya kurang cepat ya Bu. Iya, telat terus Bu. Selalu nggak kebagian, tapi kebetulan teman Bu Meta itu peserta training online dan emang juara gitu di training online juga, karena saking Keren banget, itu keren banget. Aku sampai saya sampai nungguin Bu. nungguin limpahan ilmu ya. Nungguin limpahan ilmu dari biasanya rame gitu, biasanya saya rame saling tukar informasi, saling dukung juga, saling support juga gitu, bahwa ya udah kita ke depan gimana caranya ini, gimana cara itu. Jadi sih sebetulnya ibu-ibu ini ya punya komunitas sendiri. Saya nggak tahu loh, mereka suka ngomong-ngomongin saya kayaknya di belakangnya. Enggak, ya Allah, Ibu peri nih mah. Oke, pertanyaannya dari Bu Puput, VB Map beli di mana? Apa harus beli VB Map untuk bisa menerapkan? Ini mungkin pertanyaan buat saya. Jadi VB Map itu sebetulnya lagi proses translasi ke bahasa Indonesia. Ada pihak lain, bukan saya, mohon maaf. Rencana sih akan kita tunggu aja tanggal mainnya.
Kalau ibu tidak memiliki masalah dalam berbahasa Inggris, ya mungkin ada beberapa ibu-ibu yang tidak masalah punya bisa bahasa Inggrisnya jago gitu ya. Sebetulnya bisa pakai app, dan app itu juga harganya nggak mahal gitu ya, cuma $20 dan itu dipakai seterusnya. 19 US itu dipakai seterusnya, jadi cuma bayar sekali beli, habis itu selesai, dan itu kayak ada apa namanya, ada maksudnya udah enak lah gitu ya, nggak susah kan. Terus kalau yang mau bahasa Indonesia ya tunggu aja kira-kira gitu ya. Kemudian kalau ikut coaching daftarnya kemana? Ke saya Bu. Oke, terus kemudian ini pertanyaan kebanyakan sih tentang DVD Map. Berikutnya adalah oke, ini pertanyaan. Meski misalnya anaknya sudah 3 tahun, tapi kemampuannya untuk level 1 aja belum lengkap. Berarti harus dilengkapi dulu sebelum pindah ke level 2. Oke, ini saya jawab ya Bu ya. Jadi yang namanya VDMAP itu kan cuma VDMAP itu memetakan sesuai kemampuan anak, berapapun anak umur itu ya. Jadi kalau misalnya anaknya udah 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun belum bicara, atau anak ibu 3 tahun, tetap ya harus kita mulai dari awal lagi gitu. Karena kan nggak mungkin apa namanya kita bisa membangun berbicara yang baik kalau di bawahnya tuh masih pada bolong-bolong gitu. Jadi gimana mau bisa membuat anak bicara kalau dia nggak ngerti sama sekali, nggak bisa ngomong sama sekali, nggak ngerti instruksi ini namanya apa ya, dan perintah-perintah sederhana ya kan nggak mungkin, dan itu semua harus diajarin. Jadi kita benar-benar mengajarkan di level 1 dasar gitu ya, kemampuan anak untuk meminta barang, kemampuan anak untuk melabel, untuk mengikuti perintah yang sederhana aja, imitasi, menyamakan, bermain, dan sebagainya. Oke ya, jadi kira-kira gitu Bu, tetap. Dan tapi sebetulnya level 1, level 2 itu bukan kayak harga mati, level 1 harus penuh, baru level 2 enggak gitu. Ada hal-hal pemakluman yang harus kita maklumi bahwa kondisi anak ini autisme gitu loh. Jadi autisme itu di dalam VB-Map akan sangat tipikal. Maksudnya ininya tipikal gitu, pembentukannya tuh sangat tipikal. Anak autisme tuh kayak gini gitu loh ya. Jadi ada beberapa hal karena kondisinya autis, ada beberapa hal yang mungkin tidak akan pernah terisi. Ya, kita usahakan diisi. Alhamdulillah Kadra bisa mengisi semua video mapnya karena Kadra luar biasa. Tetapi sekali lagi kita harus ingat bahwa yang namanya anak autisme itu tingkat severity-nya berbeda, tingkat keparahannya masing-masing anak beda, daya tangkap anak-anak beda gitu. Jadi bisa jadi karena diagnosanya autis belum tentu semua terisi. Dan bedakan ya, bedakan antara daya tangkap sebagai individu yang punya intelijensia, daya tangkap, dan kondisi dia yang autis. Ya, jadi nggak selalu anak yang bisa sekolah, bisa baca, bisa tulis dengan gampang, bisa matematika, terus konsep berbahasanya baik atau sosialisasinya baik, itu nggak selalu. Yang ini adalah kurang baik misalnya karena kondisi dia autis yang berbahasa dan sosialisasi, sementara barangkali yang sisi akademiknya tidak terkena anak ini gitu loh. Jadi itu dua hal yang berbeda gitu ya. Kira-kira gitu ya Bu ya. Jadi coba dipetain dulu baru kita tahu. Oke, Bu Meta, bagaimana mengajarkan Kadra untuk bisa bercerita? Butuh waktu berapa lama sejak pertama kali menjalankan VB-Map untuk Kadra bisa bercerita? Atau kalau boleh tahu IQ-nya Kadra berapa ya? Kok progresnya cepat sekali? Kalau IQ sampai sekarang, IQ waktu itu sebenarnya saya belum pernah apa namanya pergi ke satu klinik untuk lihat IQ Kadra. Cuman ada memang satu dokter yang bilang sepertinya ini di atas rata-rata kalau mau tes IQ. Cuman saya kan mikirnya itu lempeng Bu, maksudnya lempeng ini yang penting dia tektok, yang penting dia banyak ngomong gitu kan, ngerti apa yang diomongin gitu, yang penting saya itu. Nah kalau untuk apa tadi Bu yang tentang Gimana mengajarkan bercerita? Butuh berapa lama sejak pertama mulai VB-Map sampai Kadra bisa bercerita? komunikasi awalnya itu Kadra belum terbentuk komunikasi itu, saya coba untuk ngomong ke Kadra, terus saya jawab lagi, ngomong lagi ke Kadra, jawab lagi sampai dia ngerti, oh ini loh cara jawab gitu loh. Karena waktu itu kan komunikasi dua arah, Kadra belum paham gitu. Jadi bener-bener itu lumayan lama sih Bu, karena kan saya ngajarin untuk tektok dua arah itu kan yang saya bilang itu yang PR saya gitu loh. Nah yang itu umur Kadra mulai kan 3 tahun 8 bulan. 3 tahun 8 bulan, 4 tahun
sekitar 4 tahun 5 bulan ya kayaknya, 4 tahun nggak sampai sih, nggak sampai 4 tahun 3 bulan. Ya, jadi Flashcard. Jadi flashcard yang berbicara kan ada tuh Bu yang apa kayak uh, apa namanya? Saya lupa namanya. Sekuen, terus nanti ceritakan lagi, terus coba ngomong, terus buku cerita. Sekarang ini lebih saya banyakin buku cerita karena banyak ide dari Miss Aci yang luar biasa. Jadi saya dari buku cerita atau dari video juga bisa gitu. Jadi benar-benar tektok banget, ngomong terus gitu. iya, jadi intinya sih walaupun Kadra awalnya nggak respon atau nggak apa, pokoknya ibu nggak mau tahu terus Ngomong Bu, aja, ya. ya, ngomong terus sampai saya nggak didengerin kadang Bu, dia ngomong apa, dia ngapain, saya ngomong gitu, kayak gitu Bu. Tapi saya benar-benar, Kadra, namanya siapa? Diem gitu kan? Ya udah, oh namanya Kadra gitu Bu. Jadi benar-benar tektok gitu. Terus social story itu sangat ngebantu karena anak saya itu apa namanya kinestetik. Jadi dia tuh kalau ngelihat visual itu lebih cepet. Jadi saya banyak memperbanyak gambar-gambar gitu. Misalnya buku cerita gambarnya yang banyak, tulisan sedikit ya Ibu ya. Itu kan menurut waktu itu Ibu bilang banyakin gambar terus tulisannya sedikit, Ibu bilang. Saya coba itu. Iya. Jadi intinya adalah gimana caranya menggali supaya anak bisa berinteraksi gitu ya, nggak putus asa, mau dicuekin, mau apa, pokoknya terus aja ya diusahakan. Medianya macam-macam, bisa flashcard, bisa apa namanya buku, dan kebetulan apa namanya banyak yang dipelajari sebetulnya dari buku bergambar gitu. Itu lebih imajinasi dibanding kalau kita misalnya memaksa anak untuk berbicara, apalagi kadang masih kecil ya, masih 5 tahun. Terus kita benar-benar ngajarin tulisan-tulisan sampai dia membaca gitu ya, lebih baik malah justru lebih anak akan menjadi kreatif kalau kita benar-benar membaca dari gambar dan apa namanya bercerita dari gambar gitu. Jadi dia benar-benar imajinasinya bisa macam-macam gitu kan, bisa baik gitu kan, lebih berkembang baik. Kalau apakah di awal mengalami kesulitan Bu? Terapi Kadra apakah di awal mengalami kesulitan Bu? Karena saya lihat di video saat 2 tahun kan belum verbal ya. Dia verbalnya umur berapa Bu? Iya. Mulai ngomongnya tuh umur berapa? Iya, 3 tahun itu yang saya mulai VB Map itu. Mulai benar-benar kata keluar itu yang VB Map. Udah waktu sebelumnya itu udah keluar belum? Waktu ketemu kata udah. Kata itu udah. Kata itu 3 tahun 5 bulanan lah. 3 tahun 4 bulan 5 bulan itu kata yang waktu saya di ABA. Nah, yang VB Map itu udah terbentuk itu Bu, udah terbentuk beberapa kata. Karena waktu untuk saya 2 tahun itu Kadra problem behavior Bu. Jadi kalau dia udah tantrum, dia itu bisa stuck diem dan nggak ngerjain apa-apa. Itu Kadra. Terus kalau udah nangis itu bisa berjam-jam. Tapi saya kuat-kuatan sama Kadra. Mau nangis ya silakan, nggak apa-apa, saya tahan, diem aja gitu. Ngapain gitu. Karena kan waktu itu Ibu juga bilang kan, kalau misalnya memberikan lihat dulu fungsi dari behavior anak gitu kan. Kalau misalnya itu dikasih ya berarti anak akan mengulang terus gitu. Jadi Kadra itu bisa kalau nggak tantrumnya itu kayak beratkan badan ke bawah, apa sih namanya itu, memberatkan badan ke bawah dan nggak bisa ngangkat gitu. Nggak bisa naik ya, nggak bisa ngangkat. Ya, jadi sebetulnya kan problem behavior itu timbul karena ada sesuatu yang anak tidak bisa dapat gitu ya. Terus nanti kemudian kalau kita tidak mengkoreksinya, nanti akhirnya anak pikir itulah cara mendapatkan. Kita kalau bicara dengan anak autis kan beda ya dengan anak-anak umum gitu ya. Jadi akhirnya ya itu menjadi terbiasa gitu. Jadi akhirnya ya apa namanya dengan bertambahnya kemampuan berbicara Kadra ya problem behavior pasti turun karena kan ya dia nggak perlu lagi problem behavior, dia tinggal ngomong aja sama mami gitu kalau dia pengen sesuatu. Jadi kalau kesulitan awal-awalnya sulit nggak sih Bu? Maksudnya kesulitan gimana pertama kali seorang ibu gitu ya terapi anaknya sendiri gitu? Maksudnya pertanyaannya kayaknya kayak gitu. Sulit Bu, sulit karena kan harus ini dulu nih, kita harus mentalnya kuat dulu sama anak gitu loh. Kuat-kuatannya itu loh Bu, sebenarnya lebih ke sana sih Bu. Sulitnya tuh lebih ke sana. Sebenarnya kalau dibilang sulit itu kalau menurut saya kemauan sih Bu. Ada nggak kemauan kita untuk niat untuk melaksanakan itu gitu loh. Nah biasanya sulit tuh jujur aja
ada di saya di awal. Karena saya ngerasa nih, Hmm. dari mana dulu nih mulai? Itu biasanya dari sana dulu tuh, Bu. Dari mana dulu, tapi Hmm. ketika udah nemu tuh klik, itu akan smooth sampai Hmm. akhir gitu loh. Jadi Hmm. maksud saya untuk mencoba menerapkan itu memang awalnya sulit gitu. Tapi Hmm. kalau kita usaha coba lagi itu biasanya nemu nemu tuh kliknya itu di mana gitu. Iya, Tapi kalau untuk iya. saya Jadi yang bikin sulit itu ya itu problem behavior untuk bikin dia takluk kurang ya. problem Untuk bikin dia behavior-nya. takluk ya. Iya, iya, jadi sebelum kita mau terapi itu harusnya tuh kita memiliki pairing dan interactional control gitu ya. Pairing itu maksudnya kita memasangkan kita kepada anak itu kita bukan terapi, maksudnya kayak orang nyuruh-nyuruh di sini gini karena gini gitu enggak, tetapi bahwa berinteraksi dengan mani itu adalah sesuatu yang menyenangkan gitu. Dia dapat hadiah, dia dapat apa namanya reinforcernya, dia senang, nggak sampai dipaksa-paksa, nggak dibentak-bentak, Ya, ya namanya juga anak-anak, bayangin anak umur 2 3 tahun gitu kan, masa iya mau dibentak-bentak, jadi apa namanya, ya kita harus dengan senang hati dan dia juga harus senang gitu. Terus kemudian yang berikutnya, selain senang, tetap harus ada yang namanya aturan. Aturan itu di mana-mana harus ada walaupun anak ini autis ya. Jadi jangan dibilang, oh anak saya autis jadi dia begini. Ya, nggak ada alasan, aturan itu harus ditegakkan gitu. Nanti kalau dia hidup di luar, maksudnya hidup di dunia kan ada aturan. Jadi ya, harus selain pairing dengan sesuatu yang menyenangkan, tapi tetap ada yang namanya kontrol, instructional control. Jadi artinya orang tua itu juga harus ya punya kontrol terhadap anaknya, bukan anaknya mengontrol orang tua. Jadi apa yang dilakukan Bu Meta tadi dengan mengetahui fungsi behavior adalah cara Bu Meta untuk mengontrol kadra, bukan kadra yang mengontrol Bu Meta, gitu loh. Maksudnya kalau Bu Meta bilang begini ya, ya konsekuensinya saya, mami, kamu anak, kamu nurut gitu ya. Jangan bener. kebalikannya kita semua nurutin apa kata anak, wah itu mah gimana mau bisa terapi gitu, nggak mungkin. Dan itu juga kan nggak bagus ke depannya. Jadi itu dulu gitu yang penting. Pairing dan instructional control. Di website, di buku ada tuh keterangannya. Oke, kemudian gimana cara melatih kontak mata Bu pada awal-awalnya? Sebenarnya di awal saya yang saya bilang gitu kan, saya agak sedikit tapi jangan dicontoh ya Ibu ya. Saya sedikit agak Ini contoh, tidak iya, sesuai jangan dengan dicontoh. dalil. Saya orangnya agak Oke. kaku banget. Terus atau untuk mencoba untuk bilang ke kadra kontak mata tuh saya dulu belum dapat banget tuh kliknya gitu. Selalu bilang lihat, lihat. Nah ternyata ketika itu dilakukan, jangan sekali-sekali ngomong ke anak itu lihat, lihat. Yang ada anak nggak akan lihat sama sekali nggak lihat. Jadi percuma ngomong lihat, lihat itu nggak bakal lihat. Nah ternyata untuk membentuk itu, membangun itu adalah fun, happy. Anak itu akan senang ketika kita ajak apa namanya interaksi sambil main itu terbentuk sendiri. Saya ngerasain itu apalagi pas pandemi ini. Kebetulan memang saya sendiri yang pegang di pandemi ini. Jadi benar-benar saya tuh berubah karakter saya yang benar-benar kaku, yang nggak bisa sebenarnya main sama anak Bu. Bener, saya udah ngomong sama Ibu ya, saya nggak bisa main sama anak, kaku banget. Tapi saya mencoba untuk itu supaya terbentuk itu kontak mata, fun, dan si anak nggak merasa dia itu kayak merasa lagi di ini harus seperti ini loh, ini harus seperti ini loh gitu. Jadi anak itu jadi kayak smooth, jadi output yang keluar di anak pun bagus gitu loh. Kontak matanya tuh lebih berbicara gitu loh Bu. Karena saya ngerasa dulu itu kadra matanya itu nggak berbicara gitu. Nah sekarang Iya. ini itu mulai terbentuk apa namanya kontak mata. Malahan sekarang kalau misalnya saya lagi nggak lihat dia yang momi mana momi gitu, yang bener-bener nyari gitu. Jadi maksud saya fun itu penting banget. Fun itu penting, santai itu penting, orang tua cooling down itu penting gitu. Karena energi yang akan ditransfer ke anak. Iya, betul. Kalau Jadi menurut yang saya. namanya kontak mata itu bukan dengan suruh lihat, suruh lihat, suruh lihat gitu ya. Justru malah anak kalau disuruh malah jadi
Terintimidasi gitu, disuruh lihat sini dan bahayanya lagi untuk anak autis nih, anak autis kan kaku ya, walaupun ini nggak semua anak autis seperti ini, tetapi kalau kita bilang lihat berarti kalau nggak disuruh lihat nggak akan lihat dong gitu loh, jadi berbahaya gitu. Jadi yang kita pengenkan adalah anak memilih ya. Jadi ini sebetulnya kenapa pairing penting, kenapa kita memasangkan sesuatu kita dengan kegiatan menyenangkan adalah penting, supaya anak memilih sendiri untuk bermain sama ibu, bukan yang ibu ngejar-ngejar dia gitu. Jadi itu yang penting, yang sangat penting gitu ya. Gimana caranya? Caranya dengan ya reinforcer. Ya reinforcer itu maksudnya sesuatu yang memotivasi anak yang terbukti bisa meningkatkan keinginan dia misalnya untuk belajar, untuk bermain sama ibu dan sebagainya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi dibangun, nama kontak mata dibangun nggak akan cepat, berbulan-bulan bahkan mungkin bertahun-tahun gitu untuk membangun kontak mata menjadi sesuatu yang anak juga menyenangkan. Dan kalau anak udah memilih sendiri untuk bergerak dengan ibu, itu anak on, matanya tuh berbicara gitu, nggak cuma ngelihat sekedar. Kalau ibu cuma suruh lihat dengan begini, ya ibu di rumah tuh anaknya tuh ya lihat-lihat, tapi pikirannya ngawang-ngawang gitu, karena kan ya cuma disuruh lihat gitu. Tapi kalau dia memilih sendiri untuk ngeliatin ibu gitu ya, dengan saya seneng liatin ibu karena ibu tuh suka senyum, suka ngasih kue kesukaan saya, suka ngajak main seru-seruan gitu. Itu kan pasti dia berbicara gitu. Dia yang nyari, dia menjadi seorang anak yang terapinya aktif, aktif gitu ya. Tidak pasif gitu. Dia cuma disuruh-suruh tapi dia aktif gitu. Kurang lebih gitu. Dan masa pertama apa yang disukai Kadra, Bu? Kadra tuh karena suka makan banget Bu, jadi awalnya itu memang makanan. Kadra itu suka yang kayak keripik-keripik gitu, jadi itu keripik buah gitu, itu tuh suka banget. Jadi itu reinforcer utama Kadra. Dan yang kesini-sini itu Kadra karena udah mulai nggak mungkin kan saya kasih terus, kata ibu kan kalau bisa jangan ketergantungan, nggak mungkin ketergantungan terus. Akhirnya saya lihat lagi karakternya. Jadi untuk melihat motivasi itu saya kayaknya harus melihat ke karakter Kadra gitu loh. Nah kebetulan karakter Kadra ini adalah anak yang ketika diarahin, maksudnya ketika dikasih suatu pujian, misalnya kayak social reinforcer, itu semakin jadi. Contohnya kayak kemarin itu ada Zoom online di sekolah. Awalnya itu nggak fokus, Bu. Bener-bener dia sibuk sendiri, ngapain gitu. Nggak ngelihat ke si miss-nya gitu. Sampai akhirnya saya coba ngomong sama coaching saya. Terus gimana ya? Akhirnya saya mencoba lagi di rumah untuk bener-bener face to face tapi by online Zoom. Terus ketika dia melakukan yang saya mau, saya akan bilang, wow Kadra good job, keren loh gitu. Nah itu ternyata bikin Kadra tuh, oh iya ya Momi, Kadra ini ya, maksudnya Kadra bagus ya, Kadra bisa ya mengikuti apa yang Momi bilang gitu. Nah itu ternyata besoknya 2 hari setelah itu kelihatan Bu di Zoom itu dia sampai miss-nya sampai bilang, wow Kadra excellent loh, jadi bisa ngelihat miss-nya yang awalnya nggak fokus. Jadi menurut saya motivasi itu penting untuk Penting. anak. Benar. Ya, jadi motivasi itu penting banget. Terus kalau untuk anak-anak pemula, ya waktu ada baru pemula, atau mungkin anak-anak ibu yang belum pernah terapi aba model aba Vivi sebelumnya, itu kan kalau dikasih pujian juga nggak nendang, mereka nggak ngerti gitu. Maksudnya konsep bahwa dipuji adalah menyenangkan, saya senang, menyenangkan mami gitu ya. Itu waktu itu belum ngerti, waktu di awal-awal Belum. terapi. Jadi sekarang belum ngerti. Jadi akhirnya ya dikasih sesuatu yang memang dia termotivasi. Apa sih? Ya kalau nggak mainan, makanan namanya. Makanan itu kan primary banget gitu ya, maksudnya benar-benar dasar gitu. Nah, kalau udah itu bukan selamanya gitu. Jadi yang namanya reinforcer itu terutama yang bentuknya dasar kayak makanan dan sebagainya itu tuh untuk mancing, mancing doang lah ya istilahnya. Kalau sudah terpancing, anaknya sudah terbiasa, kemudian kita ada pengurangan-pengurangan, istilah kerennya mas scheduler reinforcement gitu ya, pengurangin, lama-lama kita kurangi dan kita ganti dengan sesuatu yang sifatnya kayak di lingkungan alami, yaitu dengan pujian gitu. Apalagi sekarang kadang kan pemahamannya sudah bagus, udah ngerti konsep sosial, udah ngerti kalau dipuji itu dia senang, dan dia kebetulan juga senang gitu. Jadi akhirnya itulah yang dipakai gitu. Tujuan akhir kita ya seperti normal-normal aja, anak lain dipuji senang. Nah itu akhirnya gitu ya konsep reinforcer ya. Kalau gadget stop nggak Bu? Gadget. Gadget itu Kadra di awal memang di setahun awal Kadra nggak ada TV Bu. Jadi kalaupun ada TV, saya ngomong. Jadi
ngebantu Kadra tuh supaya kan bagaimanapun TV itu satu arah ya Bu. Jadi saya benar-benar apa yang ada di TV, oh dia jatuh ya, kemana dia? Jadi benar-benar saya kayak ada guidance Kadra gitu loh. Jadi biasanya dalam sehari TV, tapi kalau gadget sama sekali enggak. Dan sekarang baru mulai pun mengenalkan ya namanya zaman ya Bu, pasti dia harus mengerti gadget juga gitu. Nah itu pemahaman yang kayak gitu aja sih kalau sekarang. Oke, jadi memang nggak gadget, pokoknya kita main aja interaksi biasa, tapi kemudian yang namanya sekarang udah gede dan dia juga udah paham konsep apa namanya ya pakai gadget. Jadi sebenarnya sih kalau gadget itu kita, kalau saya pribadi gitu ya menjelaskan orang tua, nggak mungkin juga kita benar-benar puasa gadget gitu karena zaman ini zaman gadget. Kita kebetulan Kadra bisa puasa gadget karena Kadra anak tunggal. Cuma bayangin kalau anak yang punya saudara sebelumnya, kayak anak saya kan punya kakaknya dua lah, kakaknya dua kalau nggak dikasih gadget, kalau TV sekarang emang udah nggak pernah, jarang, mereka hampir bisa dibilang nggak pernah nonton TV. Tapi kalau nggak dikasih gadget bisa ngamuk mereka gitu ya, maksudnya bukan ngamuk sih, maksudnya ya hidup ini sekarang kita sejak SMP aja, SD malah itu semua ngerjain udah online. Sekarang Zoom aja pakai komputer gitu ya. Bayangin kalau anak kita benar-benar pakai gadget terus ngelihat gadget kayak ngelihat apaan gitu. Ya apa namanya, gadget boleh asal dipergunakan dengan bijaksana kurang lebih gitu. Dan biasanya anak-anak ini sangat termotivasi oleh gadget ya, YouTube dan sebagainya, nyanyian dan sebagainya. Dan itu sebetulnya merupakan senjata ampuh untuk jadi reinforcer gitu ya, kalau memang yang lain kurang kuat gitu ya, ya udah. Kalau ini benar-benar bukan berarti dia disuruh main gadget seharian, enggak ya, tapi maksudnya ada, yang penting mereka bisa ikutin aturan yang kita gariskan, mainnya sekian lama, udah gitu kalau udah gini selesai, dan mereka tidak rewel, tidak nangis waktu kita minta, bisa ikut aturan, ya saya rasa sih nggak ada salahnya ya. Tergantung umur anaknya juga ya, maksudnya umurnya gitu. Oke, pertanyaan berikutnya. Sebentar tadi saya masuk ke bagaimana cara melatih konsistensi anak untuk mau belajar dengan kita ibunya. Sedangkan mood anak pasti up and down. Apakah Mama Kadra membuat sendiri program belajar hariannya? Gimana Bu? Tadi putus Bu. Ya, maksudnya gimana melatih konsistensi anak untuk mau belajar dengan ibu gitu kan. Sedangkan mood anak kan ganti-ganti gitu loh maksudnya. Apakah Mama Kadra membuat sendiri program belajar harian? Iya, saya bikin program sendiri. Jadi bukan program sendiri ya. Jadi saya bikin. Jadi ada jadi di dalam satu terapi itu kan dari siang sampai sore itu nggak melulu tentang kartu gitu, nggak melulu tentang imitasi atau segala macam. Tapi saya selingi dengan bermain karena kan di PBMap juga ada bermain, mengajarkan anak untuk bermain gitu. Jadi ketika bermain itu anak biasanya happy gitu kan. Nah, itu tuh yang saya imbangi gitu antara dia nanti kadang ada keluar juga, kadang-kadang dia kadang-kadang ngomong gini, bukan ngomong, dia kadang-kadang kalau mau pengalihan itu dia mau ke toilet bisa dalam 1 jam itu bisa 5 kali Bu, bisa berkali-kali gitu. Jadi saya harus tahu dulu nih ini beneran pipis apa enggak nih gitu. Karena dia karena belum ngomong jadi dia gitu kan, pipis pipis ke toilet gitu kan 1 jam. Tapi setelah itu dalam beberapa jam dia ini lagi, maksudnya dalam sejam itu bisa beberapa kali. Nah itu juga saya imbangi kayak gitu. Terus jadi dalam apa namanya dari siang sampai sore itu program itu saya selang-seling Bu antara yang serius sama yang bermain gitu. Jadi bisa mengontrol si emosi anak itu. Iya, jadi kalau boleh saya tambahin yang namanya terapi, yang pertama yang nama terapi dibilang full kayak 5 sampai 6 jam sehari, 6 sampai 7 jam sehari, seperti yang Lovas dulu ajarin. Sebetulnya sih aplikasinya sekarang tuh nggak bener-bener semuanya terapi di meja, nggak semuanya kartu-kartu, lah bisa anaknya juga bisa puyeng Bu, dikasih kartu-kartu terus gitu ya, enggak. Tetapi sebetulnya anak itu melakukan kegiatan yang bermanfaat bersama orang lain, berinteraksi ya, ada interaksi sosialnya, dan seperti itu gitu. Jadi campur antara bermain dan terapi yang bentuknya model-model kartu atau buku atau sebagainya yang di meja gitu. Jadi campur. Dan ini sangat tergantung dari usia anak dan sangat tergantung juga dari profil sensorinya gitu. Jadi kalau anak kan ada yang hiper, ada yang hipo ya. Kalau anak autis itu ada hiper yang emang nggak bisa diem,
ada yang hipo yang memang modelnya anteng, ada ini termasuk yang modelnya anteng gitu. Jadi itu juga harus dimainin. Jadi kalau misalnya anak ibu hiper nggak mungkin lama duduk lama, itu kita ada programnya supaya dia bisa tuh pelan-pelan gitu, supaya program anak ibu bisa, jadi kalau misalnya cuma 5 menit ya nanti pelan-pelan kita naikkan bisa 10 menit 15 menit, jadi pelan-pelan gitu loh Bu. Apa namanya, sambil kita lihat profil sensorinya gitu. Jadi banyak sebetulnya hal yang harus dipikirkan dalam menerapi anak, dan juga itu seling-seling. Jadi pelajar yang susah kayak Kadra di awal kebanyakan ke toilet, itu sebenarnya ke toilet itu dia cuma avoid aja, menghindar karena dia udah bosan atau karena dia nggak bisa ngomong. Kalau sekarang dia udah bisa protes, kalau dulu belum bisa protes, jadinya dia cara dia menghindar gimana, ya udah pipis, ya udah pipis, kan nggak mungkin sejam pipisnya berkali-kali gitu kan, rasanya nggak mungkin banget. Jadi ya itu cara dia untuk menghindar. Dan ya sebagai orang tua, sebagai terapi yang menerapkan anak, terapi yang menerapkan anak, itu harus ya cari tahu kayak Bu Meta, itu anak tuh keluar masuk beneran nggak pipis gitu ya, jangan cuma menghindar aja. Nah kita harus introspeksi, yang salah itu selalu yang orang dewasa, bukan anaknya. Jadi kita nggak boleh nyalain anak, nih anaknya males, bukan. Jangan, berarti yang salah metodenya dan yang salah pendekatannya, approach-nya tuh ya kita harus introspeksi, mungkin reinforcernya kurang, mungkin tugasnya terlalu sulit ya, mungkin anak ngantuk, itu campur-campur lah, harus kita bisa modifikasi. Tapi ya kalau kita terus menghadapi anak setiap hari itu kelihatan pattern-nya, kelihatan apa namanya, pattern-nya tuh kelihatan, nih anak ini kenapa gitu, lama-lama kelihatan. Tapi yang penting adalah konsistensinya. Oke, pertanyaan berikutnya, untuk reinforcer boleh nggak Bu menggunakan HP atau nonton YouTube? Boleh. Jadi kalau untuk reinforcer, kalau saya sih apapun yang menyenangkan buat anak. Tapi reinforcer atau YouTube bukan seharian nonton ya Bu ya. Jadi biasanya kalau di dalam sesi terapi itu kita boleh nonton YouTube mungkin 1-2 menit. Jadi kita kerja 5-10 menit, nonton YouTube-nya 1-2 menit. Atau kalau anaknya udah agak lumayan, bisa ngumpulin berapa token gitu, maksudnya beberapa star, bintang, 3 bintang, dia baru boleh main YouTube 1-2 menit gitu ya. Jadi tetap kebanyakan belajarnya daripada main tonton YouTube-nya gitu. Tapi untuk anak-anak pemula, nah itu yang agak repot. Kalau anaknya tipe yang PR-nya banyak, jangan-jangan kita minta balik gitu YouTube, dia ngamuk, itu handphone gitu ya. Tetapi ya pelan-pelan kita bisa ajarkan. Tapi kalau untuk anak pemula biasanya kita pakai makanan, karena kalau makanan makan-makan punya telan habis gitu ya. Nah terus nanti dia pengen lagi. Nah pengen laginya itu yang kita akhirnya masukin materi-materi. Oke, yang berikutnya, gimana caranya agar anak mau menyanyi dan ada nadanya? Kadang-kadang cuma bisa nyambung lagu, tapi nggak ada nadanya. Nah, ini mungkin pertanyaan buat saya ya. Jadi memang anak-anak autisme itu kan macam-macam Bu ya. Jadi kalau kita melihat anak-anak autisme, tidak ada satupun anak autisme yang sama. Jadi kekurangan dari anak-anak ini tuh macam-macam gitu. Jadi ada yang nggak bisa nyanyi nadanya, ada yang nggak bisa ngebedain kuda sama sapi, ada yang nggak bisa bedain satu buah apel warnanya merah, nggak bisa gitu. Jadi macam-macam gitu loh Bu. Nah, terutama untuk nada itu sebenarnya agak repot ngajarinnya, karena saya pribadi memiliki problem yang sama. Jadi nggak punya gitu. Maksudnya anak saya terlahir tidak memiliki nada. Maksudnya kalaupun dari kecil nyanyi pun ya kayak datar, aja ngomong pun datar, disuruh teriak pun nggak bisa gitu. Itu yang memang PR yang sulit. Jadi kita harus kenalin dulu pertama ritme bahwa dia harus tahu ritme. Kemudian dia harus tahu suara berbisik seperti apa, suara kencang seperti apa. Tapi emang ngelatihnya tuh nggak gampang. Kalau memang mereka nggak punya, nggak gampang. Kalau karya sih nggak ada masalah dari itu. Oke. Mama Kadra, apakah ada pengalaman Kadra terobsesi dengan sesuatu? Karena anaknya terobsesi dengan flyover, senang sekali sampai histeris kalau diajak lihat flyover, terus mau kabur gitu dia. Kalau waktu kecil itu paling suka ya, yang pertama sesuatu yang bundar, kalau yang waktu kecil. Nah, setelah kelihatan banget di 2 tahun itu lift, sampai sekarang itu masih. Jadi kalau misalnya bikin sesuatu, itu bermulanya saya dari sesuatu yang dia suka itu lift, baru nanti saya kembangkan lagi. Jadi misalnya saya pengen berani menggambar, ya udah nggak apa-apa, kadang mau bikin apa, lift katanya gitu kan. Kalau lift dia cepat bisa, padahal saya belum pernah ngajarin, dia bikin sendiri gitu. Nah, dari si lift ini barulah nanti saya kembangkan untuk sesuatu hal yang lain. Jadi sampai detik ini lift masih
Jadi kalau ke mall dia bisa kepalanya bisa muter sampai ke belakang untuk ngeliat tuh si lift gitu. Iya, iya, Padahal iya. ada eskalator, ada tangga, tapi enggak ini sesuatu yang menarik sama dia lift itu. Jadi kalau Hmm. di lift tuh bisa dia enggak keluar dari lift tuh apa namanya? Kayak terlalu apa ya? Excited kalau ngelihat lift gitu. Mm, mm. Iya, jadi memang suatu apa namanya agak rada umum sih. Maksudnya banyak anak autisme yang terobsesi dengan suatu benda. Jadi sebetulnya itu ada bagusnya, ada cerita bagusnya bahwa apapun yang kita ajarin, kalau kita mulainya dari situ, anak senang. Jadi kalau senang nyalip seperti Bu Meta tuh yang ngajarinnya apa-apain pokoknya live aja. Kalau perlu kalau memang dia tidak tertarik dengan hal lain, misalnya yang belajar berhitung, belajar nulis, belajar texting atau apa semuanya berhubungan dengan lift pasti dia mau gitu loh. Jadi kita tuh memulai dari semua itu dari sesuatu yang anak suka atau anak pakai. Nah dia sukanya lift, disuruh gambar dia nggak mau, ya udah suruh gambar lift aja pasti mau gitu ya. Jadi ya pinter-pinternya kita aja menemukan celahnya ini anak di mana gitu yang bisa kita menarik dia untuk berinteraksi dengan kita gitu. Nanti kalau dia udah seneng, udah tahu, terus akhirnya nanti bisa mengalihkannya dari tadinya gambar cuman lift doang, bisa diarahkan ke yang lain gitu ya dengan dengan teknik-teknik gitulah. Kurang lebihnya gitu ya Bu ya. Terus kemudian pertanyaannya ini mungkin contohnya mungkin pertanyaan buat saya bagaimana apa bedanya PIC dan VB-MAP untuk satu target yang sama. Jadi sebetulnya sih kalau VB-MAP itu kan verbal behavior. Kalau PIC itu juga sama. PIC itu adalah verbal behavior juga. Dia lebih baru, kurikulumnya lebih baru dikeluarin dibanding VB-MAP. Terus kemudian selain VB-MAP punya, selain verbal behavior yang ada VB-MAP-nya, dia juga ada yang namanya istilahnya relational frame theory sama stimulus equivalent ini teorinya orang behavior analis ya, teorinya saya gitu, bukan saya maksudnya profesi saya bahwa beberapa anak dengan diajarkan VB-MAP itu bisa menjelanisasi sendiri semua apapun materi yang diajarin gitu ya beberapa anak. Tetapi ada beberapa anak lain yang tidak bisa gitu, terutama anak-anak dengan autisme kan ya. Diajarinnya begini, yang ditangkap ya begini. Kalau yang nggak diajarin mereka nggak bisa gitu, nggak bisa pick up langsung dari lingkungan. Jadi akhirnya si Dr. Mark Dixon bikin lagi kurikulum yang gimana caranya dengan mempelajari behavior manusia dan bagaimana mereka belajar dia ingin supaya anak yang tadinya tidak memiliki kemampuan untuk menurunkan atau generalisasi sendiri, dia dengan tekniknya terapinya dia, kurikulumnya dia itu mulai bisa gitu. Dan tapi PIK ini memang dan PIK ini juga sampai mengajarkan bahasa sosial dan juga kognitif. Jadi ada kurikulum belajar-belajar. Jadi kalau bisa dilihat di tempatnya Bu Meta, termasuk diantaranya kayak mengukur, kayak jam, terus kayak banyak lah. Jadi dia lebih variasi aja dibanding VB-MAP. Tapi kalau untuk ya macam-macam. Tapi kalau untuk anak-anak pemula sih masih lebih sangat 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 simpel gitu pakai VB-MAP. Tapi begitu anak sudah tidak bisa, perkembangan bahasanya sudah meledak kayak Kadra gitu ya, VB-MAP udah nggak akan bisa lagi menampung kurikulumnya, jadi akhirnya kami switch ke PIK gitu. Jadi ini program sebenarnya Bu Meta ini ikut dalam program konsultasi online saya. Jadi tahun lalu, pertama kali saya masih ingat banget pertama kali ketemu Kadra, itu tahun lalu, bulan Juli kayaknya Bu ya, bulan Juli. Hampir setahun ya. Tahun. Yeah. Sebetulnya kadra yang saya lihat waktu itu tidak sama dengan kadra yang umur 2 tahun. Jadi pertama kali saya harus bilang ini gitu ya. Maksudnya walaupun belum bicara terlalu banyak, bicara masih patah-patah, ingat banget bicara masih patah-patah, tetapi ada keinginan untuk interaksi. Jadi kalau misalnya yang di video sebelumnya kan emang yang dia 2 tahun kan di body, main bola kah, apakah dia lempeng aja. Dan naik apa kuda-kudaan ya Bu ya, naik yang ini kenapa nih ibunya lebih heboh dari kakak ya? Ibunya lebih senang daripada katanya tuh lempeng. Nggak pernah ada mainan itu Bu, nggak ada mainan itu zaman ibunya. Ibunya nggak ada dulu mainan gitu ya, adanya odong-odong ya Bu. Jadi iya gitu. Jadi kebetulan waktu ketemu saya karena itu juga udah maksudnya udah saya menilainya juga udah interaksinya udah ada, sudah mau ingin berinteraksi walaupun bahasa juga masih banyak lah yang harus dikembangin ya, ngomong juga masih terbatas, masih 1-2 patah kata, tetapi ada keinginan dari Kadra untuk ngasih tahu gitu. Jadi misalnya kalau ditanya dia udah jawab gitu ya, udah ada lah yang kayak gitu, kontak mata walaupun belum bagus banget tapi udah mulai terbentuk lah gitu kan ya. Terus
Jadi kurang lebih itu Bu Meta mungkin udah 6 bulanan jalanin ya. Ini saya sebenarnya baru tahu juga loh Ya. waktu interview Bu Meta, oh ternyata pantesan gitu loh. Waktu jalan program konsultasi ini jalan, saya kasih PR Bu Meta itu luar biasa deh. Ininya materi dari Bu Meta, terus respon dari Bu Meta luar biasa. Saya aja merasa kalah nih. Ya Allah Bu, enggak Bu. Itu saya Ya, masih meraba-raba itu Bu. menurut saya benar-benar detail. Bu Meta tuh benar-benar seorang yang detail, yang diulang lagi, dicatat lagi, terus benar-benar detail apapun yang dilakukan Kadra setiap harinya tuh yang benar-benar luar biasa. Ya. Jadi saya maksudnya semangatnya tuh luar biasa, itulah yang harus dicontoh gitu ya. Terus kemudian ya alhamdulillah cuma dalam waktu beberapa bulan saya bilang udahlah Bu Meta kita switch ke PIK aja karena ini sekitar 6 bulanan ya Bu ya, kayaknya 6-7 bulanan gitu. Saya bilang Bu switch aja deh, kayaknya ini Kadra udah bakal lewat dari VB-Map gitu ya, jadi ya udahlah kita switch ke sesuatu yang lebih pas gitu untuk apa namanya supaya Kadra lebih berkembang gitu aja sih. Jadi udah berapa bulan, mungkin 6 bulanan ya kali ya pakai PIK ya. Iya. Ada kali ya, hampir-hampir 6 bulan pakai PIK gitu ya. Ya udah kita jalan ke situ gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Contohnya bedanya sama, cara terapinya agak beda, kurikulumnya udah pasti beda, lebih banyak, lebih besar gitu ya, karena kan juga umurnya untuk anak yang lebih tua lagi gitu maksud saya. Jadi nggak bisa saya bilang PIK lebih bagus enggak, karena kan memang itu untuk anak yang umurnya sampai 18 tahun gitu. Jadi udah pasti kalau VDMAT cuma sampai umur 4 tahun. Jadi kan nggak bisa dibandingin gitu ya. Tapi cara-cara terapinya itu ada sesuatu yang berbeda, yang lebih pakai kayak apa namanya yang lebih terbaru lagi lah gitu teknik-tekniknya gitu. Oke, terus kemudian ini pertanyaan Bu Irianti, Bu kalau anak tantunya menyakiti diri sendiri seperti jodohin kepala tembok, kadang mengambil benda seperti garpu atau benda tajam, gimana cara agar tidak mengulangi hal tersebut? Ini tentang problem behavior. Oke, Bu Yulianti, apa namanya problem behavior itu sebetulnya anaknya belum bisa berbicara atau anaknya sudah berbicara tapi tidak bisa berkomunikasi, mereka akan berkomunikasi dengan behaviornya. Jadi kalau ibu harus tahu apa namanya anak ibu itu fungsi behavior dia melakukan jodotin kepala, nyakitin diri sendiri itu seperti apa gitu. Ada fungsinya, ada sebabnya. Nggak ada orang melakukan sesuatu tanpa sebab, itu nggak ada. Gitu. Jadi ibu cari tahu, coba tolong lihat di buku saya atau di website tentang fungsi behavior, di situ jelas gitu fungsinya ada untuk apakah untuk mencari perhatian, meminta sesuatu, menghindar sesuatu atau otomatis gitu. Otomatis aja rasanya jarang, apalagi menyakiti diri sendiri itu jarang, pasti ada penyertanya gitu, ada karena dia ingin sesuatu atau ingin perhatian dan sebagainya gitu. Nah, ini agak bahaya karena ini kan berbahaya ya. Mungkin ibu harus konsultasi dengan orang-orang yang memang benar paham. Nah, tergantung usia anak ibu berapa. Kalau anaknya udah gede kan agak ngeri juga gitu. Jadi ya silakanlah nanti dikomunikasikan kepada orang yang bisa mengatasinya. Atau mungkin ibu bisa jawab saya. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, kalau ada lagi ya Bu. Oke, Bu Oke, oke Bu Yusri bilang anaknya sukanya lampu merah. Kalau dapat lampu merah, lampu hijau dia nangis. Juga gitu lah ya. Sebetulnya hal-hal yang kayak gini tuh sebaiknya itu dijadikan alat, dijadikan sarana mendapatkan reinforcer, tetapi jangan selalu kalau saya ya, jangan selalu kita nurutin anak gitu loh. Jangan selalu kita ya udah kita lihat lift aja atau kita lihat lampu merah aja supaya anak nggak nangis, bukan begitu cara metode apa namanya metode komunikasinya dengan anak. Tetapi itu akan dijadikan sesuatu hadiah sebagai reinforcer dia sudah melakukan apa gitu loh. Jadi dijadikan motivasi, bukan dijadikan sesuatu yang emang harus diturutin gitu. Dan sekali-sekali kita belokin, maksudnya kita nggak harus selalu nurutin gitu ya. Jadi ya supaya anak rigiditasnya dan kesukaan dia tidak menjadi obsesi yang terlalu berlebihan gitu. Jadi harus dikurangin sebetulnya. Oke, bagaimana caranya agar anak dari Bu Aida, bagaimana caranya agar anak mau meniru gerakan mulut, membuka mulutnya? Ini juga balik lagi ke motivasi ya Bu ya. Jadi kalau anak disuruh suruh ngomong a,
tanpa motivasi yang jelas, tanpa sesuatu yang menyenangkan buat mereka, terus ngapain disuruh ngomong emang masalah gitu buat mereka gitu kan. Kan anak-anak dengan autisme adalah anak-anak yang interaksinya minim, konsep pemahaman bahwa sosial saya harus nuruti kata ibu, kata mami itu nggak ada ya untuk anak-anak awal pemula. Ya buat dia kalau cuma suruh ngomong mangap aja buat apa gitu. Jadi ini ada apa namanya, harus ibu pancing motivasinya, harus ada reinforcernya, harus ada mennya. Jadi ibu pelajari dulu tekniknya di website, di buku dan sebagainya. Nanti ibu boleh tanya lagi. Oke. Oke, ini sharing aja dari Bu Irma. Kalau di anak dia berbagi pengalaman ya, bilang Mbak, dan itu sambil bermain dengan pancing dia tertarik dan berinteraksi dengan kita dengan berbagai cara seheboh-hebohnya, padahal nggak ada yang mesti dihebohkan. Sampai akhirnya keluar kata saya bilang Cilu, Mbak. Itu rewardnya dia heboh banget dia. Jadi sebetulnya sih kan ini kan namanya kita bermain sama anak kecil ya. Bermain sama anak kecil itu, anak normal pun dia itu kan emang heboh. Coba lihat guru-guru TK. Guru-guru TK tuh kan yang gitu kan, kaseto gitu kan, anak-anak gitu. Iya, itu normal Bu, diheboh-hebohin namanya anak kecil. Justru itulah yang apa ya, yang membuat mereka berinteraksi dan yang membuat mereka apa ya, kayak ada emosinya gitu, mukanya tuh nggak kosong gitu. Karena kita melebih-lebihkan. Tapi ingat ya, melebih-lebihkannya dalam arti kata selevel guru TK aja, jangan kita kalau anak autis nggak nengok terus kita makin bentak supaya dia nengok, barangkali dia nggak dengar terus dibentak lagi dipanggil namanya, ya mungkin kayak begitu. Nanti dia kalau niru ngomong, niru yang bentak. Oke, kira-kira begitu. Kemudian ada pertanyaan lagi nggak ya? Nggak ada, ini pertanyaan sih kebanyakan tentang coaching. Jadi kalau mau coaching, inbox saya aja ya. Oke, ada yang disampaikan kepada Ibu dulu. Mungkin Ibu Metanya kebetulan udah nggak ada pertanyaan, udah pada dijawab semua. Barangkali Bu disampaikan, apalagi S2 K2 tuh hebat hebat banget Ibu. Ya Bu, apa yang disampaikan kepada orang tua? Jadi ada beberapa sih Bu yang ini pengalaman saya sendiri sih sebenarnya. Jadi di awal itu saya ngerasakan panik luar biasa karena anak pertama dan jujur saya lama mendapatkan kadra itu gitu. Jadi berasa banget lah sakitnya gimana gitu kan, sedihnya gimana. Jadi boleh sedih boleh gitu, sedih boleh, terus itu adalah fase dari denial. Tapi segeralah bangkit karena anak butuh kita. Kita itu adalah jembatan anak untuk bisa kemampuannya bertambah dan bertambah karena kita mau tua, anak mau gede gitu. Jadi itu ke anak gitu loh. Jadi sangat-sangat saya tahu kalau rasa sakit itu pasti ada, tapi cepat-cepatlah bangkit. Nah, yang kedua, saya ngerasa kalau lebih cooling down, mungkin sayanya lebih happy, seneng gitu. Ketika nanti sama interaksi dengan anak, itu akan sangat-sangat berpengaruh. Karena saya jujur aja dulunya kan bukan seperti saya yang sekarang gitu loh Bu. Jadi yang membentuk saya sebenarnya sekarang itu adalah kadra. Dulunya saya itu benar-benar mencoba untuk fun, untuk happy. Karena kalau nggak kayak gitu, nggak akan ada penerimaan dari kadra. Nah, ternyata setelah saya lakukan itu output ke kadranya itu luar biasa. Kadra itu jadi lebih smooth gitu. Jadi apa ya, ketakutan itu nggak ada Bu. Jadi yang harusnya dia nih mami apa lagi nih nggak ada. Jadi kayak bener-bener pure gitu aja gitu. Jadi bener-bener ngelakuinnya itu dengan fun. Lakukanlah dengan fun, lakukan dengan motivasi yang benar-benar kita tuh harus lihat dulu karakter anak dari mana dulu nih, karakternya seperti apa dulu gitu. Balik lagi kita dengan kita megang sendiri, kita akan tahu karakter anak seperti apa. Jadi dari kita tahu karakter anak seperti apa, kita akan tahu oh ternyata dengan cara reinforcer atau saya kebetulan social reinforcer itu akan sangat memotivasi kadra dalam menunjang kemampuan-kemampuannya.
Terus kalau saya boleh kasih ini lagi, men, karena men itu kan di awal Hadra emang agak susah, Bu. Jadi kunci dari men itu saya bisa bilang uh, itu adalah tidak memberikan bantuan secara cuma-cuma. Jadi benar-benar bantuan itu kita berikan kalau anaknya itu sudah melakukan apa yang kita inginkan. Misalnya kayak men dia udah bisa men atu ada nah bisa gitu kan. Oh, oke, okay. Kita langsung kasih reinforcer gitu kan. Nah, anak akan berpikir oh ketika saya kasih saya ngikutin apa yang Mami bilang saya dikasih loh apa yang saya mau gitu. Jadi itu sangat-sangat apa namanya sangat berpengaruh ke peningkatan kemampuan anak. Terus yang terakhir saya bikin sendiri karena itu yang saya lakukan S2K2. S2K2 itu adalah sabar. Sabar ini adalah maksudnya ini butuh proses, ini lama. Ini tergantung bukan lama ya, ini tergantung balik lagi setiap anak itu berbeda gitu ya. Setiap anak itu unik. Jadi sabarlah, insya Allah itu mah ada nanti kemampuan itu perlahan-lahan itu keluar gitu. Setelah itu stimulus itu jangan pernah kita membatasi anak karena kadang kan saya jujur sebagai orang tua kadang udah bilang duluan kadang kayaknya nggak bisa deh kadang kayaknya ini nggak bisa deh padahal sebenarnya kalau kita kasih aja terus kasih sebisa dia kasih terus ternyata saya merasa kadratu potensinya luar biasa gitu loh jadi jangan pernah mengkat anak jadi berikan apapun kalau memang anak bisa ya berikan sesuai dengan kemampuan anak. Setelah itu ketu itu adalah konsisten jadi benar-benar konsisten kalau memang saya konsisten untuk melakukan 6 jam per apa namanya per hari ya konsisten melakukan itu gitu jangan setengah-setengah intinya terus juga komitmen nah komitmen ini yang benar-benar saya pegang sampai saat ini yaitu ketika saya pegang VBMAP saya sampai sekarang megang VBMAP ini tujuan saya ke VBMAP ini gitu jadi saya nggak mulai kemana-mana lagi jadi karena ketika karena kalau misalnya nih saya meleng lagi saya cari lagi waktu sedangkan anak terus bergulir umurnya saya berkejar dengan umurnya gitu loh jadi bagaimana caranya saya bisa fokus di VBMAP dan kemampuan anak cepat gitu itu sih Bu. Iya. Iya, makasih banyak ininya Bu, apa namanya masukannya nih buat para orang tua yang lain. Jadi memang yang pertama tuh ya udahlah denial ya, udah mau diapain anak kita gitu ya. Seperti kata Bu Meta juga sebetulnya dengan dianugerahi kadra banyak sekali ilmu kehidupan kali Bu ya, ilmu kehidupan yang ibu dapat dari kadra ya Bu ya. Jadi selama ini kita pikir ya, wah kayak susah banget gitu punya anak autis, tapi sebetulnya ilmu kehidupan yang dia ajarkan si anak itu ajaran pada kita tuh banyak guru gitu kecil ya benar kan jadi ya sudahlah gitu dan kalau kita udah menerima anak tuh juga kerasa kalau diterima itu interaksinya juga akan jadi luar biasa kalau kita kayak ini selalu denial ini gimana itu anak juga merasa terus terang saya ya walaupun saya tidak menuduh orang tua ya tapi apa namanya selama pengalaman saya menghadapi klien-klien gitu ya problem behavior yang parah ya bukan yang cuma kayak flopping di lantai cuma tantrum itu mah normal namanya anak-anak gitu tapi yang benar-benar yang parah yang sulit penanganan yang lengkap itu saya lihat problemnya ada di orang tuanya jadi bukan di anaknya tetapi di orang tuanya gitu ada beberapa hal yang mungkin akhirnya orang tuanya kan tidak memahami autis terus jadi salah gitu ya tetapi itu mah nggak terlalu sulit apa namanya kita kasih tahu kita kasih pengertian orang tuanya berubah pun oke gitu tapi kalau yang parah tuh memang dari orang tuanya sebabnya ya Bu silakan ada bersama jadi sebenarnya Ibu tadi yang Ibu bilang tadi satu lagi yang menurut saya ini sangat penting karena saya juga merasakan jujur saya di awal yang benar-benar detail sebenarnya bukan saya sih Bu sebenarnya yang detail itu sebenarnya suami saya disuruh kemana nggak mau disuruh kemana disuruh SI nggak mau disuruh bicara nggak mau suruh abah nggak mau karena saya ngerasa enggak kok it's okay karena it's okay gitu nah tapi karena dua-duanya ini jadi perumpamannya itu seperti kapal Bu
kalau kapal Mm-mm. ini kan kita harus di dalam itu harus bareng ya, mendayungnya sampan lah. Sampan ini mendayungnya bareng ya. Kalau nggak bareng antara orang tua laki-laki dengan orang tua perempuan, visi misi ke depannya itu nggak akan tercapai gitu loh. Misalnya nih, saya capek. Kalau suami nggak mendukung atau keluarga nggak mendukung itu agak susah. Bisa-bisa, tapi bebannya akan apa ya, agak berat gitu. Jadi kalau bisa, oke, keluarga besar mungkin bisa jadi denial, tapi kita sebagai suami istri itu kalau bisa nanti anaknya akan ngikut gitu. Ya. Ya, itu yang sangat penting ya Bu ya, apa namanya, saling support dari Ya, pasangan, dari saling suami istri gitu ya, bahwa memang tujuan kita ke depan mengajak kadra, apapun kondisi kadra, kita coba, yang penting kita coba sebaik-baiknya, ya, apa namanya, demi masa depannya, kurang lebih begitu ya. Terus yang benar-benar penting itu adalah konsistensi ya Bu ya, konsisten, dan ya. S2, K2 itu saya ingat banget jadinya. Nah itu tuh penting banget gitu, jadi kalau udah komitmen, udah komit akan saya lakukan, udahlah, dan kebetulan hasil kelihatan gitu ya, jangan kata kata si ini gini, kata si itu gini, kata itu anaknya jadi sembuh gitu, jadi enggak. Yang harus kita perhatikan kalau ada orang yang berbicara tentang autisme ya, maksudnya metode-metode yang oh ini bagus, oh ini bagus, itu bukan sekedar bagus, oh bagus gitu ya, tetapi kita harus punya yang namanya evidence base. Jadi kalau silahkan dicek di Google, apalagi zaman sekarang zaman Google, nyari evidence base juga nggak susah-susah amat, silahkan di googling kata kuncinya, terus kemudian kalau memang prosedurnya itu evidence base, itu pasti ada jurnalnya yang membahas tentang metode itu gitu, apakah metode ini memang bisa dipraktekkan kepada semua anak atau gimana, dan bagaimana manfaatnya. Nah itu harus evidence base, harus nggak cuma orang ngomong katanya kata si ini tuh si ini jadi gini, si itu tuh di sana anaknya jadi bersembuh, si itu katanya, ya bukan katanya tapi harus evidence base ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir, kalau tidak kami saya cukupkan sekian. Oke, ini cuma salam aja, salam kenal dari seorang ibu. Bersemangat lagi nih Bu Endang, terima kasih karena Bu Endang apa namanya, jadi semangat karena dengar cerita ini gitu ya. Jadi harus semangat Bu Semangat orang Bu. tua, soalnya gimana gitu, nggak bisa diapa-apain. Pokoknya anak kita adalah anak kita gitu, nggak bisa kita serahkan kepada terapis. Terapis ya kalau dia berhenti terus kita mau ngapain gitu, nggak mungkin juga kan protes. Pertanyaan lain, Bu Anissa, kapan tahun 9? Aduh, tahun 8 aja belum mulai. Bu baru mau mulai besok, hari ini, sore ini, habis ini. Untuk yang lanjutan, terus yang lainnya mulai besok. Insya Allah deh, ini kayaknya peminatnya luar biasa. Saya akan coba, mungkin akan ada seminar. Kalau seminar kan lebih santai gitu dari sayanya. Dan itu juga dalam waktu dekat bisa semuanya komplit gitu yang diceritain ya. Bareng-bareng bisa memberikan masukan. Bu Kada pernah ikut seminar nggak ya, Bu Meta? Enggak ya, nggak pernah juga ya, enggak kayaknya. Enggak, saya benar-benar Enggak. coaching aja Bu. Iya, ya, benar-benar. Saya nggak pernah merasa pernah ketemu Bu Meta. Dan apa namanya, biasanya kalau orang yang rajin, saya tuh pasti ingat gitu. Dari setiap troll ini yang rajin-rajinnya saya udah saya saya conteng-conteng gitu. Tandain ya Bu. Namanya. Oke, kemudian kalau pengen dibaca, jadi sebetulnya video terapi kadra itu cukup banyak. Boleh di-share ya Bu ya, YouTube-nya ya Bu ya. Barangkali Boleh, boleh. Bu. bisa menjadi inspirasi buat ibu-ibu yang lain yang mungkin terutama anaknya udah agak besar, maksudnya udah kemampuannya udah level 2 VB-MAP ke atas atau mungkin sudah lewat VB-MAP tapi masih perlu inspirasi gimana sih cara interaksi dengan anak gitu ya. Silakan dilihat di apa pun namanya, Kadra Learning and Play kalau nggak salah ya YouTube-nya ya. Iya, Kadra Learning and Play. Oke, jadi silakan di-subscribe di YouTube karena Learning and Play itu banyak sekali video YouTube. Jadi yang saya post di situ sebetulnya sebagian kecil daripada yang Ibu share, Ibu Meta share. Ibu Meta juga sering post di Facebook ya, kalau nggak salah, sama di IG juga ya Bu ya? Facebook, ya IG juga Momi Kadra. Oke, Mami Kadra di IG ya. Kalau Facebooknya ada yang nanya, Facebooknya boleh di-share nggak Bu? Namanya siapa? Katanya mau kenalan. Boleh, tapi itu namanya agak alay ya Bu, itu zaman-zamannya SMA itu. Ngomong-ngomongnya masih anak-anak ya Bu ya, sekarang udah jadi manusia. Boleh Bu, silakan Bu. Ini kelihatan namanya di atas, kelihatan nggak sih sebetulnya di tempat Ibu? Oh, nggak kelihatan ya. Jadi di atas tuh namanya Atta doang, ATHA doang, DOANK. Ya Bu ya? Iya. Jadi Parah banget Bu.
Malu Ah, lihatnya. Parah banget itu nama. jadi apa namanya, silakan berinteraksi atau berkenalan atau ya cari-cari motivasi supaya kita sebagai orang tua termotivasi untuk belajar. Jadi pasti bisa karena terus terang udah banyak banget yang praktekin dan bisa gitu ya. Ini beberapa seri ini saya ingin mengenalkan beberapa orang tua yang memang bisa menerapkannya sendiri. Dan kalau ibu-ibu ini bisa, kenapa ibu yang di rumah nggak bisa atau bapak yang di rumah nggak bisa gitu ya. Kemudian kalau ini kebetulan di webnya klinik anakku kemarin sudah diumumkan oleh Profesor Hardiono ya. Beliau ini adalah spesialis syaraf anak yang ahli autisme Indonesia. Kita bukan cuma saya ya, jadi bukan cuma saya, ada yang namanya apa, ada beberapa CBA di Indonesia, behavior analis gitu ya, yang di Indonesia dan di luar, yang kebetulan memiliki pendidikan behavior analis, membuat satu seri webinar ABA gitu. Jadi silahkan dilihat di klinik anakku mulai Sabtu besok. Jadi mulai Sabtu besok dan kita ada timnya, kita bersembilan, nanti akan diumumin oleh Prof. Ya kita akan rutin mengisi webinar di klinik anakku itu, webinar di klinik anakku gitu ya. Jadi semoga mendapat gambaran begitulah ABA yang sebenar-benarnya, gitu ya kurang Iya, lebihnya saya ya. udah follow itu, Bu. Udah boleh ya Bu ya. Ini tunggu aja tanggal Udah 24 follow. ada rekan saya yang akan presentasi. Saya sih belum Ya. ada schedule-nya, tapi mungkin masih ada berubah-berubah. Tetapi ada insya Allah bulan Juli juga, tapi nantilah diumumkan langsung oleh yang berwenang. Oke, terima kasih perhatiannya. Saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kita jumpa lagi minggu depan. Bu. Siap, sampai lupa. Makasih banyak Bu Meta. Sama-sama, Bu. Sama-sama, Bu. Makasih banyak. Makasih banyak ibu-ibu yang lain, bapak-bapak yang lain. Iya betul, yang udah sampai nonton sampai akhir begini ya. Oke. Ya.